nggak ada gambarnya, jadi Oh, mungkin mesti di-upgrade. yang mana Mbak Ani? Yang Mbak Ani kan pakai 2 nih. Pakai 2, yang tablet aku pakai buat nulis-nulis kan. Kan yang untuk ini, yang untuk mendisplay gambarnya biar kelihatan. Jadi sekarang aku pakai 3. Oh gitu. Aduh, ya udah nanti dibenerin dulu yang laptop. Kayaknya 2 aja ya? Apa Bunda ya? Bunda ikut, tapi nggak apa-apa, kita jalan dulu aja. Bentar ya, make co-host. Oke. Ya, nggak Pak Ustadz bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba, Radina billahi robba, bil islami dina, wabil wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wa zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'ah, warzuqna fahman wasi'a, warzuqna fahman wasi'ah, fahman nabiyyin, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wal mursalin, amal malaikatil muqarrabin. wa ilhama malaikati muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika Rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamal ladzina utul ilma. Silakan, nomor satunya apa itu? harf istinaf, Yang kedua, harf jar, salah. Kalau harf jar itu kalau berhadapan dengan isim. isim ya ya. Nah, sedangkan li, setelahnya li itu ya'lama. Nah, coba kita lihat dulu. Ya'lama itu fi'il apa isim? Fi'il mudhari. Dori. Berarti itu bukan harf jar. Oke. Berarti itu yang menasabkan fi'il mudhari. Betul. Yang menasabkan fi'il mudhari itu ada li itu 2 kali. Satunya ada punya nama masing-masing. Masih ingat apa saja yang penamaan li yang masuk pada fi'il mudhari? Ada 2 tuh kan. Satunya lam apa, satunya lam apa gitu. Lam tahlil, lam jahud, jam juhud. Ya, lam ta'lil sama lam juhud. Ya. Bentuknya sama, bacanya sama. Cuman penempatannya yang berbeda. Sedikit berbeda ciri-cirinya. Cuman kalau dilihat dari sekilas, hanya pada li dan fi'il mudhari'nya, itu antara lam ta'lil sama lam juhud itu eh, betul-betul tidak ada bedanya. Nah, baru kalau kita melirik ke kanan, nah itu baru ada bedanya. Jadi kalau ya itu satu. Jadi kalau apa namanya? Kalau seperti ini, sebelah kanannya ada sesuatu nggak? Sebelah kanan. Sebelah kanan itu berarti Ada Ada sebelah kanan. sebelumnya li maksudnya. Sebelah kanannya li, ada kan? Nggak ada. Nggak, maksudnya yang dimaksud ada itu ada makana atau lam yakun. Oh, Patokannya itu. Ya, kalau nggak ada berarti dia adalah lam ta'lil. ya. Lam ta'lil itu nanti punya arti agar atau supaya atau untuk. Yang nomor 2 ini li. Jadi saya ulang, kalau ada li, jangan kita buru-buru kita namakan sebagai harf jar. Karena harf jar itu harus diikuti oleh isim. Sedangkan pada nomor 3 ini ya alama itu adalah Terus fi'il. fi'il. Nah, terus kalau ada fi'il
mudhari dikasih li. Nah, lamnya sendiri itu ada dua macam untuk khusus fi'il mudhari. Ya, ada yang namanya lam ta'lil, ada yang lam juhud. Secara prosentase, li yang juhud atau li yang ta'lil itu lebih banyak ta'lil. Juhud itu jarang sekali. Ya, juhud itu jarang-jarang sekali. Ah, terus perbedaannya, kalau persamaannya jelas, nyaris tidak ada perbedaan dari sisi bacaan, tulisan, ya kan, dan kata yang mengikuti sama-sama fi'il mudhari dan nasab sama-sama menasobkan juga. Nah, bedanya kalau li yang ta'lil itu dia tidak butuh apa-apa sebelah kanannya. Ya, sebelah kanan ya. Jadi yang sudah dilewati itu nggak ada, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, itu yang dimaksud adalah ada kana atau yakunu, makana atau lam yakun. Kata-kata negatif untuk biasanya pakai makana tidak ada atau lam yakun, pakai fi'il mudhari. Nah, kalau tidak ada kedua hal itu, maka li di sini adalah lamnya lam ta'lil. Sehingga lamnya itu mempunyai makna agar atau supaya, kadang juga untuk gitu ya. Nah, sedangkan yang didahului oleh makana atau lam yakun itu dinamakan lam juhud. Dan lam juhud itu tidak perlu punya arti khusus. Ya, dilewati aja. Itu untuk menegaskan em, apa namanya, kelengkapan dari kata negatif yang ada di sebelumnya. Jadi karena juhud itu artinya pengingkaran, ya, untuk mengingkari, pengingkaran. Jadi bukan begitu lah, kayak seperti itu. Tapi nggak perlu diartikan karena negatifnya sudah ada di makana atau lam yakun. Jadi nomor dua ini namanya lam apa? Lam Lam taklil. Lam ta'lil. Jadi, Kalau lam taklil itu apa? lam Bukan. ta'lil. Untuk kalau ta'lil Tapi sendiri artinya tetap apa? harf ya? Tetap harf, sama-sama harf, Oh, benar. sama-sama menasabkan fi'il mudhari, bacanya sama-sama li, cuman penamaannya berbeda dengan ciri-ciri tadi. Kalau lam juhud itu harus didahului oleh makana atau lam yakun. Oke. Tapi kalau li yang ta'lil itu nggak ada apa-apa, tidak butuh apa-apa sebelumnya. Ya. Nah, yang paling banyak itu yang ta'lil. Baik, sekarang nomor 4. Alladzina. Nomor 4 isim. Isim apa namanya? Masih ingat? Isim mausul. Isim mausul. Alhamdulillah masih ingat. Udah sebulan nggak ada. Oke, terus nomor 5. Utuh. Utuh. Ini pasti asing. Utu itu adalah fi'il madhi pasif. Oh iya, fi'il madhi pasif. Fi'il madhi tapi pasif. Artinya mereka telah diberi. Mereka telah diberi. Kalau ditanya lagi, utu itu ikut wazan apa coba? Wazan itu pola. Ya, Hmm. af'awaf. Ya, kalau aktifnya af'ala. Ala iya. Kalau af'ala, kalau dipasifkan jadi apa? Ua. Afula. Oh, bukan. Kalau fi'il madhi ui. Afilu. Oh, Uf'ila. Ufil. Ila. Nah, uf'ila, terus kalau uf'ila dikasih wawu jadinya apa? Ufilu. Nah, itu wazannya. Uf'ilu. Ufil. Ini asalnya adalah u'tiyu. U'tiyu. Itu asalnya u'tiyu. Oke, sekarang secara sekilas ya, biar sekedar tahu, kita coba telusuri sekilas tentang asal-usul dari bunyi utu. Jadi, asalnya itu adalah u'tiyu. Kata dasarnya satu hamzah, yang kedua ta, yang ketiga adalah ya. Yang pertama adalah hamzah, kemudian yang kedua adalah ta,
dan berikutnya adalah ya. Jadi kata dasarnya hamzah, kemudian ta, kemudian ya. Wazan yang diikuti asalnya adalah dari af'ala. Af'ala. Af'ala itu fi'il madhi 4 huruf. Fi'il madhi 4 huruf, kemudian dia dipasifkan. Kalau dipasifkan untuk fi'il madhi rumusnya UI, maka menjadi uf'ila. Kemudian uf'ila itu ada dhamirnya waw, namanya naibul fa'il, menjadi uf'ilu. Nah, uf'ilu inilah yang diikuti oleh utu. Kalau huruf aslinya adalah hamzah tak ya, bila mengikuti ufilu maka bunyi aslinya adalah apa? Tiu. Ini asalnya tiu. Kaidah yang dipakai yang pertama adalah kaidah 11. Kaidah 11 mengatakan apabila di awal kata ada dua hamzah berurutan, yang hamzah yang pertama hidup, hamzah yang kedua mati, maka hamzah yang kedua harus dirubah menjadi huruf yang bisa memanjangkan hamzah yang pertama. Saya ulang, apabila ada dua hamzah beriringan di depan, yang pertama hidup, yang kedua mati, maka hamzah yang mati, yang kedua, itu harus dirubah atau diganti dengan huruf yang bisa memanjangkan hamzah pertama. Artinya, bila hamzah pertama itu berharokat fathah, maka hamzah kedua harus diganti alif, karena harus bisa memanjangkan bunyi dari hamzah yang pertama. Bila ternyata hamzah yang pertama berharokat kasroh, maka hamzah kedua harus diganti ya, karena untuk memanjangkan kasroh. Kemudian yang berikutnya, apabila hamzah yang pertama berharokat dhammah, maka hamzah yang kedua harus diganti menjadi waw, karena untuk memanjangkan dhammah. Dengan mengikuti kaidah 11 itu, maka uktiu menjadi Uti. uktiu. Yang tadinya menjadi tiu. Oke. Terus kaidah 5 sekarang. Ada kaidah 5 mengatakan bahwa apabila ada wawu atau ya yang berharokat dhammah di akhir, maka harus disukun atau dimatikan. Nah, di situ terdapat yu. Yu berharokat dhammah tapi di akhir, maka dia harus disukunkan menjadi utiu. Dua mati tuh. Nah, dua mati berarti kena kaidah 9. Yang mati harus dibuang menjadi utiu. Utiu dulu. Nah, kemudian terkenal lagi, ada masalah lagi, tapi ini di luar kaidah yang 1, 2, 3 sampai 11. Jadi ada sesuatu ketentuan yang tak tertulis. Apabila ada wawu sebelumnya kasroh, maka harus disesuaikan dengan dhammah menjadi udah selesai. Nah, jadi utu artinya mereka telah itu kalau aktifnya, kalau di Al-Quran itu aktifnya biasanya dikasih dhamirna ataina itu walaqad ataina musal kitab. Nah, ataina itu kami telah memberi. Jadi kalau utu mereka telah diberi berbentuk pasif. Nah, itu sekilas tentang perjalanan perubahan dari uktiu menjadi utu. Itu yang ada di ayat ini. Utu itu kebetulan juga banyak di Al-Quran, seperti utul kitab, utul ilm, ya. Utu nasibam minal kitab, itu banyak. Nomor 4 alladzina, nomor 5 utu berarti fi'il, ya. Ini kebetulan fi'ilnya madhi tapi pasif. Yang keenam wawunya isim. Isim juga. Kira-kira posisinya sebagai apa ini? Isim dhamir. Isimnya Sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il, karena fi'ilnya adalah pasif. Pasif. Kemudian nomor 7 al-ilma. Isim. Isim. Isim dia objek, ya. Nah, lebih dari
Nomor 5, putu. Nomor 8, anna. Anna. Harf. 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 Taukid. Taukid. Kemudian nomor 9, hu. Isim domir. Isim dhamir. Ya, posisinya mahal nasab karena ada anna. 10, al-haq. Al-haqqu. Isim. Isim. Kemudian min. Harf. Rabbi. Isim. Karena jatuh setelah min. Kemudian 13, ka. Isim. Isim dhamir. Domir. Nomor 14, fa. Harf. Harf apa? Harf apa? Min. Ya, Tadi. Apa? itu coba lihat. Setelahnya nomor 14 kan harf ya. Iya. Coba kita maju dikit. Nomor 15, fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il. Apa? Fi'il mudhari. Mudhari yang hafal khamsah atau sahih akhir atau mu'tal akhir? Hafal khamsah. Coba kita lihat ada sesuatu yang berubah nggak pada hafal khamsahnya yang patut kita curigai. Nah, maksudnya itu ada perubahankah dari sisi rumusnya yang seharusnya ada apa kok tidak ada? Yu'minu ada na. Betul. Nanya kan biasanya kan ada na, yuk minuna begitu kan. Nah, memang kebiasaan waw itu pada asalnya selalu ditemani oleh non. Nah, gitu. Nah, ini nonnya nggak ada. Kita kembali ke rumusnya dulu. Apabila ada fi'il mudhari yang af'al khamsah, patokannya di non. Kalau nonnya masih ada pasti rofa dia. Ya, kalau nunnya ada itu pasti rofa karena tanda rofanya adalah dengan tetapnya nun. Nah, sekarang nunnya dibuang. Kalau dibuang itu pasti tidak rofa. Kalau tidak rofa maka pilihannya tinggal dua. Kalau tidak nasab pasti jazm. Untuk lebih mengerucutnya sekarang yu'minu, hilangnya nun pada yu'minu ini, apakah dia sedang jazm ataukah sedang nasab? Karena pilihannya cuma dua. Kira-kira. Terus gini, sekedar untuk mengingatkan, tadi kan nomor 14-nya fa ya. Fa itu katanya harf. Saya mau tanya lagi, itu harf apa? Ya, kan? Nah, gini, kalau Nasab tuh, itu nasab. fa itu ada, paling tidak minimal ada 3 yang harus kita kenal. Fa itu ya. Nah, biasanya itu fa itu kita artikan maka. Maka, iya. Nah, kalau maka itu di depannya, sebelumnya, yang sebelah kanannya atau kalimat yang sudah dilewati harus ada kata-kata sebab akibat. Jadi fa itu akibatnya. Jika barang siapa harus ada begitunya. Jika barang siapa, tatkala, ketika, maka, nah kayak gitu kan. Sebelumnya ada jika, nggak ada kalau, nggak ada kan? Nggak ada. Berarti fa-nya itu bukan maka. Bukan. Kalau maka itu kan harus jawab ya. Jawab itu akibat. Ada sebab, ada akibat. Nah, sebelumnya tadi kita tidak menemukan jika, tidak menemukan barang siapa, tidak menemukan ketika, tatkala, apabila nggak ada. Berarti itu fa-nya bukan fa jawab, bukan maka artinya. Nah, sekarang pilihannya yang kedua, ini yang mungkin agak banyak, yaitu fa itu bisa harf atof. Ya, bila dia harf atof, maka dia mempunyai makna lalu. Lalu itu lebih cepat dari kemudian. Kalau kemudian itu bahasa Arabnya summa kan? Kalau summa itu biasanya apa namanya jarak waktunya agak lama. Tapi kalau lalu itu agak cepat. Langsung. Nah ya bisa langsung, bisa jedanya sedikit, sebentar. Itu fa. Itu yang kedua ya atof. Nah tinggal kalau untuk memastikan atof maka apakah sebelumnya itu ada jenis kata yang sama seperti sesudahnya fa. Artinya kalau fa sesudahnya itu ada yu'minu fi'il mudhari, apakah sebelumnya sebelah kanan tadi ada fi'il mudhari juga? Nah, ya. Ada ya lama. Nah, ya lama. Sekarang ya lama itu nasab, rofa atau jazm? Nasab. Nasab berarti yu'minu ini hilangnya nun karena nasab. Ya.
Ya itu jadi harus nyari yang sebelah kanan tadi itu. Ada nggak? Meskipun agak jauh tapi masih dalam satu rangkai. Nah, Oke. itu menjadi apa namanya harf atof. Jadi nanti fa artinya lalu. Hmm, Ada satu lagi fa itu yang tapi ya, satu lagi. jarang. Fa yang ketiga itu adalah mempunyai makna menyebabkan. Menyebabkan itu berarti dia fa-nya fa sababiyah. Dia murni apa namanya menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Maksudnya tanpa harus ada indikator apapun di sebelah kanannya. Eh, maksudnya gini, tetapi tetap ada cirinya ya. Jadi harus didahului oleh ini apa namanya kalimat negatif, negatif ya, nafi atau nahi jangan atau pertanyaan atau amar 4. Jadi syaratnya harus didahului oleh 4 redaksi itu. Ah, Oh, enggak. Nafi, 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 nahi, ya dua-duanya ya. Nafi tidak, nahi jangan, kemudian amr perintah, amr, atau yang keempat itu pertanyaan istifham. Nah itu baru nanti fa-nya bisa mempunyai makna menyebabkan. Nah kita lihat, kita oke, tengok di sebelumnya. Jangan juga tidak ada, nggak ada. tidak juga tidak ada, pertanyaan juga nggak ada, terus satu lagi perintah juga tidak ada. Jadi dipastikan fa-nya di sini bukan fa sababiyah, bukan fa yang Lupa. mempunyai makna menyebabkan. Nah, jadi pilihannya jatuh ke mana? Dari 3 itu. Berarti fa jawab. Ya. Bukan fa Eh, atof. Pak, Yang fa kedua. atof. Atau Yang kedua ya, yang atof. Oh, fa jawab tuh yang tadi Yang pertama, ada jika gitu ya. ada jika, Oh, ini. apabila, barang siapa, kayak gitu-gitu. yang ketiga apa tadi namanya, Pak? Fa Fa sababiyah. sababiyah. Itu bisa dibuka di itu yang menasabkan fi'il mudhari, Ibu. Oh. Yang menasabkan fi'il mudhari itu ada fa sababiyah. Hmm, Nah, kalau filenya ada di yang fa menasabkan fi'il. atof. Kalau kalau belum bisa ketemu nih, coba fa sababiyah itu yang menasabkan fi'il mudhari. Jadi kalau fa atof artinya apa? Lalu, Oh, lalu. Oh, iya tadi ya lalu. lalu. Oh, berarti saya salah. Ini fa jawab. Saya bilang harf. Nah, ini yang fa sababiyah ada di sini. Nih, yang nomor 7. 7. Pak. Iya, Oh, kan? iya Ada tulisannya. kan? Ada kan? Mm-mm. Oh, gede itu. Iya. Baru lihat. Lalu. Nah, ini fa sababiyah tuh. Ini yang ketiga tadi. Cuman Fa kebetulan sababiyah di menasabkan lembaran dari yang ini yang wajib tersebut. saya belum kasih catatan tentang syarat-syaratnya. Oh, Belum secara tulisan saya cantumkan. Hanya sekilas-sekilas saja bahwa nanti kalau fa sababiyah itu syaratnya harus didahului oleh salah satu dari 4 redaksi tadi. Nafi, negatif, terus jangan, larangan, terus Nahi, perintah, amar sama istifham. pertanyaan, istifham, betul. Syaratnya itu nanti artinya menyebabkan dan fi'il mudhari'nya harus nasab karena ini termasuk yang menasabkan. Nasabkan fi'il mudhari. Oke. Jadi Di atof ini. ini atof ya, ini jelas atof karena Iya, eh, nggak ada kata-kata sebab akibat, kemudian ya, nggak jadi ada. kategori yang mengarahkan pada fa sababiyah. Mm-mm. Baik, jadi fayuk minuh lalu. Jadi kalau mengartikan lalu mereka Lalu beriman. beriman, Nah, nomor 16-nya wawu ya. Wawunya itu adalah isim domir. benar. Nah, isim domir. Nomor 17, bi. 17 harf Ya, jar. Nomor jar. Nomor 18, hi. Isim domir. Domir. Kemudian nomor 19. Nah, Pak, berarti ini Ayo apa lagi nih? Ada fa lagi nih. Coba. Pak Ayo, atof coba. juga ya? atau Coba. Apa Atof. betul? Atofnya kemana? atau Atofnya ke
sebelumnya. Yu'min ke yu'minu nomor Minu. 15. Iya, 15 ke yang nomor 3. Gitu, jadi berantai itu. iya, Maksudnya, iya. karena atof itu memang harus menuntut sama. Kata yang diatofkan itu harus dari jenis kata yang sama. Jadi Iya, kalau fi'il mudhari ya harus sama-sama fi'il mudhari. kiri. Di 20, 15, 3. Itu Mm-mm. nyambung semua. Ya. Oke. Fatukhbita lahu qulubuhum. Nomor 20 tadi tukhbita. Apa Tuh tukhbita? kita berarti fi'il. Oke, fi'il Fi'il apa? dia nasob. Fi'il mudhari. Nah, sob karena diatofkan kan. Iya. Nah, kemudian lahu 21 lahu. la Harf. Harf apa? Harf jar. Mm-mm. Harf jar nomor 22. isim domir, Domir. Domir. Terus kulubu. Isim. Isim apa? Isim Isim. mud- Isim mudok. apa? Kulubu. Uh, Apa? Kulubu i, itu jamak Isim taksir. jamak. oh jamak. Ya, Jadi kolbu ya. ya, betul. Dari kolbu. Jadi kalau kolbu itu mufrad, kolbu itu mufrad, sedangkan kulubu itu adalah Jamak. jamak, tapi jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan dan termasuk apa namanya? Termasuk muannas. Jenisnya harus muannas. Ya. Jamak taksir itu otomatis muannas. Fatukhbita lahu qulubuhum. Jadi kalau diartikan waliya'lamal ladzina utul ilma dan Dan tadi agar apa? Agar Agar alamat mengetahui ya. ya boleh. Mengetahui orang-orang yang Hmm, diberi mereka mereka telah diberi ilmu. Mereka telah diberi ilmu sesungguhnya bahwasanya dia itu dia Al-Quran ya. bahwasanya Quran adalah kebenaran Nah, mir rabbika dari Tuhan. mau Lalu mereka beriman dengannya kepadanya boleh. padanya. Lalu Lalu kabar ambil failnya dulu kalau gitu. di hati mereka Tukhbita itu tunduk. lalu mereka tunduk. Bukan. Gitu. Lalu hati mereka. Iya hati. tunduk kepadanya. Lalu hati Iya. mereka tunduk kepadanya. Jadi sama kayak tadi. Jadi kalau ada fi'il itu ambil fa'ilnya dulu atau naibul fa'il. Ya seperti ini. Waliya'lamal ladzina utul ilma. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu itu mengetahui. Nah gitu. Agar orang-orang yang mereka telah diberi ilmu itu mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan padanya lalu hati mereka tunduk dan tunduk kepadanya. Jadi kalau utul ilma itu orang-orang yang berilmu itu ketika Al-Quran itu diyakini sebagai sebuah kebenaran, maka langkahnya pasti mereka akan beriman. Yang kedua pasti dia akan tunduk kepadanya. Apapun yang ada di situ pasti akan diikuti. Nah, baik, berikutnya. Masih ar-ra's. Orang yang mengusap kepala. Masihur Masihur ra's. Ra's, kepala. Jadi kalau rofa tunggal. masihur ra's. Masihur ra'si. Kalau jar. Masihir Ra'si. Kalau nasab. Masihar ra'si. Sekarang dua orang yang mengusap kepala. Rofa. Masihar ra'si. Kalau jar sama nasab maka masihayir ra'si. Masihayir ra'si. Jamak muzakkar rofa. Masihu
masih Hur ra'si. sih. Kalau jar sama nasab. Masihi Hir. Masih ra'si. Kemudian rofa perempuan tunggal. masihatur roksi. Kalau perempuan tunggal untuk jar atau jar. Hir. Masihatir roksi. Kalau nasab. Masihatar roksi. Oke, sekarang untuk pastinya rofa. Masihata Ya, masihadar ra'si. Jar. masihatai masihatayil. Ya, masihadair ra'si. Sekarang jamak muannas rofa. Masihat. Masihatu Oke, masihadur ra'si. Kalau jar sama nasab. masihati. Oke, dua-duanya sama. Sekarang berikutnya untuk tasrif istilahi namanya. Perubahan kata dengan kata dasar yang sama. Sekarang ada isim fa'il yang bentuknya seperti itu. Kira-kira fi'il madinya dengan pola kedua, dengan rumus AI. Betul. Maka berbunyi qadaro. Mudhari'nya. Ya. Yakdiru. Yaqdiru, betul. Nahi. La takdir. La taqdir amr. Ikdir. Oke, isim fa'il. Qadirun. Isim maf'ul yang di. Makdurun. Oke, zaman makan. Makdirun. Maqdirun. Karena akan mengikuti fi'il mudhari'. Berikutnya ada dua lagi. AI lagi. AI. Dengan Corona. Kemudian fi'il mudhari'nya Yakrinu. yaqrinu. Kalau jangan La takrin. la taqrin. Fi'il amrnya Ikrin. yaqrin. Isim fa'ilnya Qarinun. qarinun. Isim maf'ulnya Makrunun. makrunun. Isim zaman makan Makrinun. maqrinun. Sekarang polanya ketiga. Oke. Fi'il madinya qata'a. Fi'il mudhari'nya Yaqta'u. yaqta'u. Nahi, jangan. La taqta'. Fi'il amr Iqta'. iqta'. Isim fa'il Qati'un. isim maf'ul. Maqtu'un. Oke, tempat waktu Maqta'un. maqta'un ya. Nah ini Sekarang ada takdir. Itu berarti takdir. Jadi kayak Berarti pakai tasdid. Qadaro. Empat ya. Qadaro. Empat pakai tasdid ya. Qadaro. Mudhari'nya Berarti yuqaddiru. yuqaddiru. Nahi La tuqaddir. la tuqaddir. Fi'il amr. Qaddir. Masdarnya tadi Takdir. oke, takdirun. Isim fa'il Muqaddirun. muqaddirun. Isim maf'ul zaman dan makan. Muqaddarun. Oke, muqaddar. Berarti huruf aslinya adalah Dar. Oke. Sekarang ada isim fa'il bentuknya begini. Kalau ini sendiri bunyinya apa ini? Panjang berarti. Corona. Oke. Fa'ala. Kalau ini dibaca apa? Muqorinun. Berarti fi'il madinya? Corona. Panjang ya? Panjang, iya. Oke, corona. Fi'il mudhari'nya. Yuqorinun. Yuqarinu. Nahi, jangan. La tuqadir. La tuqarin. Rir. La tuqarin. Fi'il amr. Qarin. Masdarnya. Muqoronatun. Ada tunnya ya. Ditambah tak marbutoh. Muqoronatun. Muhasabah. Isim fa'il. Muqorinun. Isim maf'ul. Muqoronun. Huruf aslinya nun. Oke, sekarang ada masdar begini. Ini bunyinya apa? Inqita'un. Inqita'un berarti fi'il madinya Inqata'. inqata'a. Mudhari'nya
Yang qati'u nahi, jangan. La tanqati' Fi'il amr, inqati' master, inqita'un isim fa'il, munqati'un isim maf'ul, qata'un huruf aslinya qaf qat ain. kok sama ain. Oke. Sekarang fi'il mudhari dari qaddar untuk dia satu orang laki-laki. Kalau mereka berdua laki-laki gimana bunyinya? Qaddaro Qaddaro, mereka banyak laki-laki. qaddaru Qaddaru, dia satu orang perempuan. qaddarat Mereka berdua perempuan. qaddarota Mereka banyak perempuan. qaddaratna Nggak pakai nu, nggak pakai ta. Qadar. Qaddarna. Nah, jadi di sini jangan keenakan pakai tak. Qaddaratna, nggak boleh salah. qaddarna Oke, terus nah, kalau ini gampang nih. Ini nyambung nih. Qadar. qaddarta Terus qaddartuma qaddartum Qadarti. qaddartuma qaddartunna. Ini enak ini karena sama kayak ini. Sama Kalau saya sekarang qaddartu kami. qaddarna Kalau qaddar fi'il mudhari'nya apa? Untuk dia satu orang laki-laki. yuqaddiru Yuqaddiru. Kalau untuk mereka berdua laki-laki, yuqaddironi ya yuqaddiru. Ini kalau untuk mereka jamak laki-laki, yuqaddiruna yuqaddiruna. Dia satu orang laki-laki, perempuan mah. tuqaddiru Tuqaddiru pakai tak. Kalau mereka berdua perempuan, tuqaddironi tuqaddironi. Mereka banyak perempuan. tuqaddirna Apa? You. Oh you ya lupa kan keenakan tuh ya. Iya, ini ada nyelip satu ini ya ini. Iya yuqaddirna Yuqaddirna. Terus kamu laki-laki satu. tuqaddiru Tuqaddiru, kalian berdua laki-laki. tuqaddironi Kalian banyak laki-laki. tuqaddiruna Kamu satu orang perempuan. Anti. tuqaddirina Tuqaddirina. Kamu berdua perempuan. tuqaddironi Kalau kalian banyak perempuan. tuqaddirna Aku. Uqaddir. Kami. Nuqaddir. Oke, sekarang fi'il amr. Perintah. Perintah untuk orang ketiga tidak ada fi'il amrnya, tapi harus meminjam pada ada li-nya. Fi'il mudhari ada li. yuqaddir Li yuqaddir. Karena li-nya ini namanya lam apa? lam lam apa tadi? Ya, lam amar. Bukan li yang tadi. Oh Ini lam amar. lam amar karena menjazmkan. Oke, sekarang mereka perintah untuk mereka berdua laki-laki. Liyuqaddiro. Liyuqaddiru. Perintah untuk mereka banyak laki-laki. Liyuqaddiru. Perintah untuk dia satu orang perempuan. Lituqaddir. Lituqaddir. Perintah untuk mereka berdua perempuan. Lituqaddiro. Lituqaddiro. Perintah untuk mereka banyak perempuan. Liyuqaddir. Nah. Oke. You. Ada you, hati-hati. Salah tadi. Perintah untuk kamu satu orang laki-laki. Qaddir. Langsung fi'il amr. Qaddir. Kalian berdua perempuan. Qaddiro. Kalian jamak laki-laki. Qaddiru. Kamu satu perempuan. Qaddiri. Qaddiri. Kalian berdua perempuan. Qaddiro. Kalian jamak perempuan. Qaddirna. Qaddirna. Kalau saya? Nggak ada. Khawatirnya dijawab juga. Memancing. Oke. Nah, sekarang pertama dari potongan ayat ini ada fiilnya nggak? Satu aja, ada nggak? Fiil ada. Mana? Fiil. Ada nggak fiilnya? Bukan majmu'un ya? Kan ada tanwin. Oh iya, isim. Jadi isim semua. isim semua kan? Jadi Iya. artinya tidak mungkin jumlah fi'liyah.
Ya. Berarti jumlah ismiyah. Berarti pasti jumlah ismiyah. Nah, sekarang kalau sudah pasti jumlah ismiyah, tinggal kita cari mana mubtada'nya, mana khobarnya. Iya. Iya. Mana mubtada'nya? Mubtada. Yaum. Gini. Mubtada itu apa sih? Mubtada itu subjek. Definisi gampangnya. Yang Subjek. mubtada itu adalah isim yang ada di awal kalimat. Zalika. Oh, dalika. Nah, jadi kalau isim di depan dan nggak ada gangguan apapun, ya pasti mubtada. Nggak ada didahului oleh apapun gitu Jadi ya. di awal kalimat gitu ya. Iya. Jadi zalika itu isim apa? Isim petunjuk isyarah. Isyarah ya. Berarti dia menjadi apa? Mubtada. Kita tahu bahwa kan mubtada itu kan harus rofa. Ya. Iya. Rofa itu biasanya identik dengan dhamma. Nah, Iya. kalau zalika itu fathah itu. Kenapa? Fathah. Karena dia mabni. Oke, mabni. Jadi nggak bisa dirubah. Ya begitu aja terus selama-lamanya zalika. Dia mabni. Nah, sekarang mubtada sudah ketemu. Terus Iya. khobar sekarang. Khobar. Mana khobarnya? Berarti Khobar itu apa? Rofa atau nasab? Rofa. rofa. Wah, itu ada 3 isim semuanya rofa. Coba. Iya. Ada yaumun, ada majmu'un, ada an-nasu. Yang mana yang mau jadi khobar itu yang mana? Yaumun. Yang Langsung enggak? dia ya, yang dekat dengan dia. Ya, Dekat bisa. Yang paling dekat ya yaumun. Dan catatannya mubtada itu kalau bisa nakiroh. Ya, tapi bukan berarti kemudian ma'rifah nggak boleh, boleh saja. Ya, oke. Jadi khobarnya adalah yaumun. Yaumun. kalau pertanyaannya dibalik kenapa yaumun itu rofa? Karena Khobar. ada Karena Karena khobar. khobar. Karena menjadi khobar. Oke. Terus kalau ditanya lagi, itu majmu'un itu isim juga kan? Iya. Rofa juga kan? Iya. Kenapa? Karena jangan-jangan dia mubtada juga. Nah, nggak apa-apa, ngarang juga nggak apa-apa. Iya. Anak kalimat tapi mubtada. Coba kita lihat, yaumun itu nakira atau ma'rifah? Yaumun itu nakiroh. Majmu'un itu nakira atau ma'rifah? Nakira. Nakira sama nakira itu biasanya ada apa? Oh, nakiro dengan nakiro. Ma'rifat sama ma'rifah. Nakira sama nakira. Biasanya ada apa itu? Hubungan keduanya apa? Ada sifat ya, yang gitu. Sifat. Kalau sifat berarti pakai apa? Yang. Oke. Kalau yaumun itu artinya apa? Hari. Kalau majmu'un itu coba lihat kata dasarnya apa? Jamawa. Jamawa tuh Yang nggak ada. Ini jamawa bahasa Jawa, jumawa. Majmu'un. Ini coba cari wazannya. Itu. Wazannya dulu. Wazannya apa coba? Wazan. Pola. Wazannya jam'u. Maf'ulun, ya kan? Maf'ulun, ya. Maf'ulun. Maf'ulun. Berarti apa? Kata dasarnya apa? Huruf aslinya apa? Mim, ain. Jim, mim, ain. Akan membentuk kata jamak. Jamaah, ya kan? Iya. Oh, jamaah. Nggak pakai gitu ngelihatnya gitu ya. Nggak pakai jamaah bukan. Majmu'un. Oke, jadi gini, ini kebetulan kalau dicari lagi mundur ya, itu fi'il madinya jamaah, kebetulan dia pola ketiga, jamaah ya jema'u. Jamaah ya jema'u, artinya mengumpulkan. Berarti Jadi kalau majmu'un itu artinya apa berarti? dikumpulkan. Nah, betul, karena isim maf'ul yang dikumpulkan. Gitu kan? Nah, terus begini. Kalau ditanya lagi, itu majmu'un itu sighahnya apa? Sighah itu apa? Bentuk kata. Bentuk Katanya apa itu? di atas tadi tuh
Isim Ah, maf'ul. isim maf'ul. Mm-mm. Ya kan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, Iya. ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada masdar, ya, ada isim Tuh. zaman makan. Nah, itu sigoh namanya. Nah, sigohnya apa? Sigohnya majhul adalah isim maf'ul. Maf'ul. Nah, terus ada gini, ada ketentuan. Nah, atau ini sudah pernah kita dengar atau belum? Ada beberapa fi'il, ya, ada beberapa fi'il yang bisa berfungsi, oh kok kebalik? Ada beberapa isim, maaf, ada beberapa isim yang bisa berfungsi seperti fi'il. Ada beberapa isim yang bisa berfungsi sebagai fi'il. Ya, Oh, yang kayak sudah pernah dengar? belum. Jadi ada bentuknya isim, Mm-mm. tapi dia bisa mempunyai peran seperti fi'il. Hmm. Ya, bentuknya isim, cuman dia bisa berperan seperti fi'il. Maksudnya apa bisa berperan seperti fi'il? Maksudnya bisa punya fa'il, bisa punya Oh, naibul fa'il, bisa punya maf'ul bih. Kayak gitu. Kan selama ini yang bisa punya fa'il kan fi'il kan? iya, Selama ini yang bisa punya maf'ul bih kan fi'il. iya. Nah, tapi ini ada isim yang bisa punya itu semua. Bisa punya fa'il atau punya maf'ul bih atau naibul fa'il. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya ada 5 tapi yang cukup familiar tuh 3. Ada 3 bentuk, 3 sigoh. 3 Mm-mm. bentuk atau tiga sigoh isim, tapi dia bisa diperlakukan atau bisa berfungsi, bisa berperan seperti fi'il. Bisa punya fa'il, bisa punya naibul fa'il, bisa punya maf'ul bih. Nah, 3 isim itu, 3 yang pertama ya, yang utama yang sering muncul. Yang pertama, isim fa'il. Yang kedua, isim maf'ul. Yang ketiga, masdar. Fi'il. Isim fa'il, Isim apa tadi? isim fa'il, isim Isim maf'ul, dan, maf'ul, dan masdar. masdar. Ya, itu bisa berperan seperti fi'il. Nah, terus begini. Oh, Untuk ini berarti ini isim Mhm. maf'ul. uh, untuk isim fa'il, ya, Hmm. isim fa'il dan masdar itu kalau dia berperan seperti fi'il, maka fi'ilnya fi'il aktif. Nah, Sedangkan kalau isim maf'ul, kalau dia berperan seperti fi'il, maka dia adalah fi'il seolah-olah fi'il pasif. pasif. Kan yang di itu kan? Yang di, Dikumpulkan. seolah-olah pasif. Nah, jadi kalau dia seperti fi'il, maka isim maf'ul yang di itu berarti butuh apa? Butuh Apa namanya? Yo, Maf'ul bih. maf'ul bih. Na, naibul Oh, fa'il. naibul. Fa'il. Ya, naibul fa'il itu rofa atau nasab? Rofa. Pak, Rofa. Oke, udah ya. Coba diartikan pelan-pelan. Zalika yaumun itu hari itu Itu pakai kumpulkan dari pakai pakai ini pakai khobar coba. itu Katanya kok. itu Itu adalah suatu adalah hari yang dikumpulkan yang yang dikumpulkan lahu untuknya dikumpulkan kepadanya. Ya, kepada sekarang gini pertanyaan, yang dikumpulkan siapa? Siapa yang manusia dikumpulkan? Siapa yang? manusia. Nah, berarti an-nasu sebagai apa? sebagai uh, fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu kan asumsi kita selama ini harus ada fi'il yang pasif kan gitu. Orang yang Mm-mm. dikumpulkan. Padahal di situ nggak ada fi'il sama sekali. Berarti naibul Iya, fa'il dari mana? dari maf'ul bih, isim maf'ul. Isim maf'ul yaitu majmu'. Majmu'un. Nah, seperti rumus-rumus sebelumnya, kalau ada fa'il atau naibul fa'il bisa kita ambil duluan. Jadi manusia yang dikumpulkan. Nah, gitu. Jadi Oh, itu adalah adalah suatu hari yang Yang manusia manusia dikumpulkan dikumpulkan. kepadanya, kepadanya. kepada Allah maksudnya. Heeh. Oh, gitu. Nah, nah, bisa ya? Bisa.
Jadi itu nanti kalau kita ketemu 3 macam isim itu hati-hati. Kadang ya isim biasa aja dia, kadang-kadang ya jadi dirinya sendiri. Kadang-kadang isim-isim yang 3 itu kadang-kadang bisa berperan seperti fi'il. Jadi harus hati-hati menghadapi 3 isim yang tadi, isim fa'il, isim maf'ul, dan masdar. Karena masdar itu juga, kalau masdar itu bisa punya maf'ul bih. Masdar itu ketika muncul, dia menjadi maf'ul bih. Terus fa'ilnya di mana? Fa'ilnya biasanya menjadi mudhaf ilaih. Nah, saya contohkan ya, seperti ini. Eh, misalkan Doroba, Doroba, misalkan Doroba itu artinya memukul. Doroba, memukul. Yang mukul itu misalkan Doroba Muhammadun misal. Zaid, memukul Zaid. Doroba Muhammadun Zaidan. Doroba Muhammadun Zaidan. Muhammadun rafa karena menjadi fa'il dari fi'il doroba. Zaidan dia menjadi maf'ul bih dari doroba. Jadi kalau diartikan doroba Muhammadun Zaidan, Muhammad memukul Zaidan. telah memukul Zaid. Jadi kalimat ini sudah sempurna belum kalau dirasa-rasakan? Sudah. Sudah sempurna kan? Jadi Muhammad telah memukul Zaid, itu sudah informatif itu ya, kalimat berita yang sudah sempurna. Sekarang dengan doroba itu masdarnya apa? Doroba masdarnya. Doroba itu masdarnya dorbun. 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 Nah, kalau ini dijadikan apa namanya masdar, maka fa'ilnya itu menjadi mudhof ilaih. Fa'ilnya mudhof ilaih. Maf'ul bihnya tetap. Muhammad. Darbu Muhammadin Zaidan. Darbu Muhammadin Zaidan. Artinya apa? Zaidan dipukul Muhammad. Bukan. Apa? Kalau doroba apa artinya? Doroba. Memukul. Kalau masdar dorbun artinya apa? Pukulan. Oke. Pukulan. Jadi darbu Muhammadin Zaidan. Pukulan Muhammad. Pukulan Muhammad kepada Zaid. Pukulan Muhammad kepada Zaid. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau untuk yang atas, yang berarti jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Sudah lengkap belum? Sudah bisa dimengerti belum? Sudah. Muhammad telah memukul Zaid. Sekarang kalau untuk yang kedua berarti jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Dorobu. Dorbu. Khobarnya mana? Khobarnya berarti belum ada. Berarti kalimatnya belum lengkap. Kalau dijadikan isim malah belum lengkap. Karena apa? Isim itu harus butuh khobar. Ya. Nah, jadi kita harus. Jadi kan gini. Dorbu Muhammadin Zaidan. Pukulan Muhammad kepada Zaid. Apa yang mau dijelaskan? Kalau tadi kan Muhammad telah memukul Zaid. Sudah selesai kan? Belum. Informasinya selesai. Tapi kalau pukulan Muhammad kepada Zaid sangat keras misalnya. Oke. Telak gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi ini dorbu mubtada'nya, syadidun ini khobarnya. Syadidun khobar, mubtada'nya si dorbu. Nah, terus Zaidan jadi apa kan gitu kan? Kalau kita kok nasab nggak ada apa-apa, nggak ada fiil. Nah, justru
Dia Zaidan ini menjadi maf'ul B dari darbu. Kalau ditanya lagi, darbu kan isim, mana bisa dia punya maf'ul B? Jawabannya ya siapa bilang nggak bisa, ya kan? Bisa. Karena ada 3 isim, sebenarnya 5 ya, tapi 3 dulu, minimal 3. Ada beberapa isim yang bisa berperan seperti fi'il. Salah satunya adalah masdar. Dan Masdar. darbu itu adalah masdar dari doroba. Jadi pukulan Muhammad kepada Zaid itu sangat keras. Syadidun. Bisa dipaham ya? Nah, Yeah. ini contoh yang masdar. Jadi kalau sudah dijadikan masdar, itu fa'ilnya menjadi mudhof ilaih. Ya, fa'ilnya menjadi mudhof ilaih. Oke. Terus katanya dia bisa berperan seperti fi'il. Dari sisi mananya dia bisa berperan seperti fi'il? Dari sisi dia punya maf'ul bih, yaitu Zaidan. Oh. Itu. Kenapa dia kok dibilang bisa berperan seperti fi'il? Dari sisi mananya? Yaitu karena dia bisa punya maf'ul bih. Karena memang sebelumnya yang bisa punya maf'ul bih itu fi'il, bukan isim sebenarnya ya. Tapi ada beberapa fi'il yang bisa berperan seperti isim. Maaf, kebalik. Ada beberapa isim yang bisa berperan seperti fi'il. Nah, itu. Oke. Nah, jadi ini ada 6 nomor. Nomor 1 apa? Dalika, Zalika. Nomor 2, yaumun, yaumun. Nomor 4, Yaumun, 3, majmu'un, 4, la, 5, hu, 6. anas. Oke, jadi nggak ada yang mustafir, Nggak nggak ada. ada yang tumpuk ya. nggak ada yang numpuk-numpuk juga nggak ada itu. Mm-mm. Nah, jadi satu-satu kebagian satu-satu. Iya. Sekarang kita urai zalika apa? Zalika itu isim mausul. Isim isyarah. Isyarah mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Ini fathah. Mabni fathah. Mahal apa? Mahalnya rof Rofa Sebagai apa? sebagai sebagai mubtada. Tandanya kalau nggak ada ya, karena mufrad. mabni. Yang kedua, yaumun. Yaumun Yaumun isim isim. mufrad. Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu mu'rab. 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 Dia rafa nasab atau jar? Dia juga rofa. Pak, Rafa. Kenapa rafa? Hob- jadi hobar. Khobar. Tanda kalau dia rafa apa? Dhamma. 3. Majmu'un. Ya majmun. Isim Isim maf'ul. Isim mufrad. 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 Nah, mu'rab atau mabni? Mu'rab. 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 Rafa nasab atau jar? Nasob. Rafa. Rafa. Rofa. Nah, kenapa alasannya rafa? Maf'ul. Bukan. Oh, apa Ayo. dong? Jabatannya bukan perannya. Jabatannya Jabatannya apa? menjadi naat sifat. Oh, naat. Akira itu tadi ya. Ya, sama-sama nakira kan? Naat atau sifat. Naat itu sifat ya. Naat atau sifat dari yaumun. Kemudian tandanya kalau dia rofa sama ya. Sama-sama dhamma. Terus nomor 4. Lam. La. Ya. Harf jar. Harf jar. Mabni. 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 Fathah. Terus hu. Isim domir. Isim dhamir baris muttasil. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni apa? Ini domah. Mabni dhamma. Mahal apa? Hajar. Karena Dijarkan oleh la. terus nomor 6. An-nasu. Isim. Isim ya. Ini kebetulan an-nasu itu jamak taksir. Isim jamak taksir. Mu'rab atau mabni? Jamak taksir itu. Mu'rab atau mabni? Ya, mu'rab ya. Mu'rab. Karena sudah pasti ada alnya itu pasti mu'rab. Gak mungkin mabni. Terus dia i'rabnya rafa nasab atau jar an-nasu? Rafa ya? Rafa. Kenapa? Naibul fa'il. Naibul fa'il dari? Dari
Yauma. Jadi majmu'un. Majmu'un, salah. Yang bentuknya isim maf'ul tadi itu kan. Iya, Nah, tandanya dhamma. Nah, kayak gitu. Nah, untuk mengungkapkan ini sebagai naibul fa'il dari majmu'un, ini pasti akan membingungkan bila kita tidak tahu bahwa ternyata ada fi'il yang ada isim yang berperan seperti isim. Ada isim yang berperan seperti fi'il. Kalau kita belum tahu itu, kita nggak akan ketebak ini yang namanya naibul fa'il. Atau nanti kalau isimnya itu, ya jadi kalau isim maf'ul, itu perannya seperti pasif. Kalau isim fa'il perannya aktif. Yang kalau isim maf'ul kan yang di. Seperti pasif. Udah? Jelas ya? Sini ya? Iya. Oke. Yang berikutnya. Fa'alna. Fa'alna. Kalau wazan fa'alna dengan kata dasar jim wawudal, maka bunyi asalnya adalah Ini fa'alna bunyi asalnya jawab Jawa. Jawa. Wadana. jawadana. Jawa. Ya, Oh iya. jawadnya. Kayaknya mengikutkan saja masih susah itu. Iya, betul. Padahal tinggal ngikutin aja tuh Iya. bunyi apa namanya harokatnya. Jawadana. Nah, terus bina itu MAN itu. Kalau di depan, kalau di tengah, kalau ada huruf yang sakit kan? Iya. Oke, di tengah, Di depan atau tengah, akhir? Di tengah. tengah. Di Apa itu? tengah. MAN apa namanya? Aduh. Ya. Ajwawi. Wawi. Ini aja masih kurang hafal, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting nanti prosesnya tahu. Nah, untuk sigoh itu bentuknya apa ini berarti? Fi'il apa? Madi ya. Fi'il madhi. Ya sudah. Yang penting itu aja, fi'il madhi gitu aja. Ya kalau mau lengkap yang ke bawah terus. Tapi cukup fi'il madhi cukup. Kalau ma'lum itu artinya aktif. Ma'lum itu artinya aktif. Ya, kalau pasif itu majhul. Majhul. Ya, majhul itu pasif. Kalau aktif ma'lum. Sekarang ada jawadan. Ada masalah apa pada kata yang berbunyi jawadan? Mau dan yang apa? Yang mati itu. Ada huruf yang sakit nggak? Wawu kan? Wawu, oke. Wawunya itu mati atau hidup? Hidup. Hidup. Jatuh setelah apa? Jatuh setelah fathah. Jadi harus diapakan? Jadi harus diganti. Ganti apa? Alif ya. Alif. Jadi bunyinya menjadi jadana. Oke, ini kaidah satu. Ya. Setelah berubah jadi jadana, ada masalah apa lagi? Alif itu huruf hidup atau huruf mati? Alif itu huruf hidup. Ya. Alif kok hidup? Alif itu nggak pernah hidup. Kayak mati. Alif itu nggak pasti mati. Mati, Kalau Pak. Mati dua-dua ya. ya alif mati, dal mati. Jadi harus Buang. Oke, jadinya Jadana. jadana. Sudah. Ini kaidah 9. Sudah atau belum? Sudah. Masih ada satu lagi. Satu lagi, jangan main sudah. Nah, satu lagi itu gini. Ini polanya berapa huruf? 3, 4, 5, 6. Ini fa'alna itu. Fa'ala itu Polanya berapa huruf? 4. 3. Kan dari fa'ala. Ini kan itu kan domir. Ya, Nah, ini polanya yang diambil adalah pola 3 huruf. Pola 3 huruf. Ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi. Kalau ada fi'il madhi, khusus fi'il madhi yang 3 huruf
yang ajwaf. Hmm. 3 itu ya, 3 ketentuan 3 itu. 3 apa namanya? 3 macam syarat fi'il berlaku untuk fi'il madhi. Fi'il madhi 3 huruf dan ajwaf. Ajwaf itu berarti huruf yang sakit ada di tengah. Aha. Nah, kalau mati ketemu mati kan pasti dibuang, ya kan? Yang dibuang itu kan kalau tidak wawu pasti ya kan? Ya. Nah, bila terjadi huruf di tengahnya itu dibuang, maka bila yang dibuang wawu maka akan diwakili oleh dhammah. Oh. Kalau yang dibuang ya akan diwakili oleh kasroh. Itu hanya berlaku ketika menghilangkan huruf di tengah, tapi dia dari fi'il madhi 3 huruf yang ajwaf. Tadi dari jadana menjadi jadana, ini ada yang dibuang nggak? Oh, Ada wawunya. wawunya. Tadinya alif yang dibuang, kan? Nah, Ya, alif ini berasal dari wawu. wawu. Wawu itu identik dengan harokat dhammah. Oh, jadi jaduna. Nah, judana. Oh, judana. Oh. Yang Kayak dikasih harokat yang hidup, bukan yang mati. oh, iya 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 iya. Oh. Harokat itu apa artinya? Kalau secara bahasa apa? Tanda baca. Ya? Tanda Baca A I U. Bukan, itu istilah. salah lagi. Secara bahasa harokat itu apa? Hidup. Harokat itu bergerak. Oh, bergerak. Nah, sekarang orang mati itu bergerak nggak? Enggak. Nah, iya. Jadi mati itu nggak ada harokatnya. Oh, harokat itu bergerak hidup. Ya, bergerak. Nah, makanya kalau sudah apa yang dikasih harokat itu ya jimnya bukan dalnya. Dalnya kan udah mati. Jadi yang dikasih dhammah itu jimnya. Jim dikasih dhammah. Kenapa kok dhammah? Kenapa milih dhammah? Karena yang dibuang berasal dari wawu. Wawu. Nah, ini nggak ada kaidahnya nih. Ini alamiah saja. Jadi wawu tuh domah ya pasti. Ya, kalau yang seandainya itu yang dibuang ya, maka akan dikasih harokat apa? I. Jidna. Ya, jidena. Jadi itu bisa ketahuan dari huruf depannya. Kalau itu kasroh berarti tengahnya yang dibuang adalah ya. Bila dhammah maka huruf tengah yang dibuang adalah wawu. Judena. Oh, gitu. Nah, akhirnya judena. Ya, bisa? Bisa. Ya. Baru ya, Pak. Oh, baru ingat itu, Bu. Udah sering ini. Ya, dulu kita contohkan gini, kultum, wa id kulna, karena menjadi kuntum. Itu kenapa kun? Ya karena kawana, karena tengahnya wawu. Oh. Kayak gitu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kuntum. Ya kan? Oke. Kunta. Wa idza kunta fihim kunta. Asalnya kawanta. Makanya itu kafnya dikasih dhammah karena di tengahnya yang huruf yang dibuang adalah waw. Seandainya yang dibuang ya maka menjadi kinta, kintum, bukan kuntum, ya, tapi kintum. Merasa sudah pernah dengar kan? Iya, dengar pernah. Lupa tapi Makanya tadi itu memang betul baru ingat, baru ingat. baru ingat lagi. Baik, berikutnya untuk yuf'ilna. Yuf'ilna kamu mana tadi? Yuf'ilna, oke. Kata dasar sama jim waw dal. Kalau ikut wazan yuf'ilna maka bunyinya seperti apa? Bunyinya menjadi Yujawidna. Nah, yujuwidna. Kemudian ini binanya sama ya kayak tadi apa? Ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Sighahnya Sigohnya fi'il mudhari. fi'il mudhari. Oke, fi'il mudhari untuk mereka perempuan ada nun ini. Sekarang apa yang harus dilakukan pada kata ini? Ada nggak sesuatu yang harus kita tangani? wawunya hidup. Wawunya hidup. Terus? Tukar harokat. Sebelumnya kok mati tukar harokat menjadi Yujiun. Yuwijundna. yujiudna. Yujiu. Yujiudna. Ini kaidah dua, tukar-tukar tuh kaidah dua. Terus setelah itu Dua mati.
Ada sesuatu yang perlu kita lakukan lagi? Ada itu setelah G itu harusnya ya gitu. Jadi wawunya harus diganti ya, Harusnya diganti ya. karena jatuh setelah kasroh menjadi Jadi yujidna. yujidna. Oke, 8. Terus ada problem lagi atau sudah selesai? Masih ada problem, ada Apa itu? 2 sukun berdampingan, satu diri. Oke. Jadi hasil akhirnya adalah Yujidna. oke. Yujidna. Nah, selesai itu. Yujidna. Oke, gampang kan? Gampang kalau bareng-bareng. Ya, tahu barang Pak. Seratus 124 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 kotak di sini yang kita anggap baru. Ibtala. Yang pertama ibtala. Ibtala kira-kira itu fi'il atau isim ibtala? Mana yang pertama? Ibtala itu fi'il atau isim? Fi'il ya. Fi'il apa? Amar. Fi'il madhi. Itu asal wazannya apa? Wazan. If'alah. Bukan. Ayo. Cari wazan dulu baru tahu aslinya. Kalau wazannya belum ketemu, nggak akan ketemu Iya nih. aslinya. Af'al. Ayo apa? Ifta'ala. Oh iya ya, ada ifta'ala ya. Kan ibta kan? Ifta'ala. Nah, terus huruf aslinya apa saja itu? Nah, kalau nyari huruf aslinya udah bisa, berarti bisa buka kamus sendiri. Coba huruf aslinya dulu. Nah, kalau huruf aslinya nggak tahu ya, nyari kamusnya sampai copot juga nggak ketemu. Itu kamus. Huruf aslinya. Huruf aslinya. Itu Lam. Kalau ifta'ala itu huruf aslinya apa kan? Fa'ala kan? Fa'ain lam. Ifta'ala. Berarti ba. Ba, oke. Yang kedua? Lam. Lam. Yang ketiga? Ya. Seolah-olah ya kan? Seolah-olah ya. Padahal sebenarnya itu wawu. Oh diganti. Itu aslinya ibtalawa. Asalnya ibtalawa. Kaidah yang untuk ibtalawa menjadi ibtala itu ada 2 kaidah. Kaidah 6 dan 1. Nah, itu nanti bisa cari sendiri itu. Di ibtalawa, kemudian wawunya diganti ya karena kaidah 6 menjadi ibtalaya. Setelah ibtalaya, kemudian alifnya wawu ya-nya diganti alif menjadi ibtala. Oke. Ibtala artinya telah menguji, memberikan ujian. Menguji atau memberi ujian. Atamma telah menyempurnakan atau menyelesaikan dengan sempurna. Telah menyelesaikan. Atamma ini yang kotak-kotak. Oh, atama. Atamma telah menyelesaikan atau menyempurnakan. Nggak jualan ya? Nggak jualan. Zurriyati. Kenapa? Nggak tahu. Zuriyati Itu turunan. Keturunanku. Keturunanku. Nah, ada ya-nya itu. Keturunanku. Yanalu. Yanalu itu bisa mengenai atau mencapai atau berlaku. Mengenai, mencapai, atau berlaku. Oke. Nah, biasanya kalau ada fi'il butuh apa? Fa'il. Nah, terus biasanya butuh apa lagi kadang-kadang yang transitif? Maf'ul bih. Nah, sekarang gini, fa'il sama maf'ul bih itu biasanya duluan mana? Duluan fa'il. Duluan fa'il. Bisa nggak fa'il itu di belakang tapi maf'ul bih-nya itu minta duluan? Nah, ini Ibrahimah kan maf'ul bih ya? Jawabannya bisa. Oh, bisa. Bisa maf'ul bih itu minta duluan, nyalip dulu.
Asalkan biasanya fa'ilnya ada domirnya. Domir yang kembali ke maf'ul bih. Hmm. Ya, rabbuhu itu kan ada fa'il, ada domirnya kan. Oh iya. Nah, Tuhan. kalau sudah ada domirnya begitu wajib didahulukan maf'ul bihnya. Hmm. Karena fa'ilnya bawa domir. Nah, jadi nanti kalau kita ngartikan, bisa dibalik lagi, dikembalikan ke asal boleh. Oke ya. Sekarang coba kita artikan. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Dan ketika atau jika? Wa il. Ketika. Itu idzi itu asalnya il. Il. Il itu berarti peristiwanya sudah terjadi atau belum? Sudah. Sudah. Baik. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Dan ketika Ketika Tuhannya telah menguji Ibrahim. Ya, nggak usahnya. Dan Jadi ketika Tuhan menguji Ibrahim. Kalau makna apa adanya kan, dan ketika telah menguji pada Ibrahim, siapa yang menguji? Ya Tuhannya. Tuhannya Ibrahim. Dan ketika Jadi, Tuhan jadi gimana? nah, kalau kita maknakan bebas dari bahasa Indonesia, wa idz qala Ibrahim rabbuhu, dan ketika Tuhan telah menguji Ibrahim, ya kalau dikembalikan failnya duluan nggak usah domir. Domirnya nggak usah disebutkan, malah nggak apa-apa. Malah bingung kalau sebutkan domirnya. Oh iya. Itu kan domir itu kan kalau diartikan apa adanya. Dan ketika telah menguji pada Ibrahim, Tuhan ya. terus ada orang yang nanya, siapa yang menguji? Ya Rabbuhu, ya Tuhannya. Tuhan siapa? Ya Tuhan Ibrahim. Ibrahim. Gitu. Tapi kalau kita kembalikan file dulu, maka nggak perlu domir. Dan Dan ketika ketika Tuhan Tuhan telah menguji Ibrahim Ibrahim bikalimatin. Nah, dengan bikalimatin. Dengan kalimat beberapa kalimat Nah, beberapa berarti bentuknya jamak atau mufrad? jamak. Jamaknya jamak apa ini? jamak perempuan, jamak Mu'annas. Ya, Mu'annas. berarti dengan beberapa kalimat itu maksudnya dengan beberapa perintah. Oh. Menguji. Misalkan nih, sembelihlah anakmu. Itu kan perintah tuh ya. Mulai dari nikahilah budakmu. Perintah. Ini juga. Terus setelah punya anak, ungsikan istri keduamu dan anaknya. Perintah juga. Iya. Terus setelah gede, sembelihlah Ismail. Perintah juga. Itu bikalimatin terus. Jadi dengan beberapa kalimat, jadi dengan beberapa perintah. Ya, perintah dalam kalimat. Kalimat perintah maksudnya. Fa'atammahunna. Maka mereka ya, hunna itu mereka ya, atau kalian? Jangan maka. Jadi apa? Tadi fa tadi itu, yang kita pelajari di awal tadi itu. Oh, fa yang ini berarti fa yang sebentar baca. Langsung saja itu. Kalau mau apa namanya? Kalau mau maka harus ada barang siapa, apabila, jika. Lalu itu atof. Nah, untuk atof itu kita pastikan atama itu fi'il madhi. Apakah sebelumnya ada fi'il madhi? Itu telah menguji. Nah, ibtala berarti pas kan, cocok. Oh ya. Cocok lah itu sebagai. Lalu dia Ibrahim telah menyelesaikan dengan sempurna hunna pada kalimat-kalimat tersebut. Maksudnya pada perintah-perintah Allah itu. Hunna itu kan mereka perempuan toh? Karena kalimat itu perempuan, jadi itu dia telah menyelesaikan. Karena hunna itu perempuan, mereka perempuan. Maka dia Ibrahim telah menyelesaikan dengan sempurna hunna terhadap semua perintah-perintah itu. Perintah itu. Perintahnya perempuan. Iya, sempurna. Lulus semua cloud. Iya, semua komlaut. Jadi nggak ada cacat di situ Nabi Ibrahim itu. Nah, sebagaimana biasa, kalau orang diuji lulus itu dikasih apa? Kasih hadiah tak? Kasih hadiah. Oke. Maka hadiahnya adalah qala. Dia berkata. Allah berkata. Hadiahnya Allah, berarti berfirman. Allah berfirman. Ini sesungguhnya aku ja'iluka. Nah, ini nanti ini nih. Ja'iluka berapa kata? Dua. Yang pertama. Ja'ilu. Terus Ja'ilu itu fi'il atau isim?
Jailu itu isim Isim ya kan? karena nempel dengan K. Ya, nah, isim apa? Isim Sigotnya apa sigotnya? Im Ya? Bukan. Ja'ilun fa itu fi'il isim apa? fa'ilu Berarti isim apa? Sigotnya apa? fa'ilu Ya, isim fa'il. fa'il Nah, coba kita ingat. Isim fa'il adalah salah satu dari 3 isim yang sudah kita pelajari yang bisa berperan menjadi seperti fi'il. Fi'il aktif. ha Isim fi'il aktif. Ya, fi'il aktif kan? Ja'il itu kan dari kata ja'ala. Ja'ala itu apa artinya? ya Allah Menjadikan. menjadikan Oke. Oke. Inni ja'iluka Aku telah telah menjadikan menjadikan mu mu linnasi bagi manusia ya imaman petunjuk, Mama. sebagai pemimpin imam pemimpin umat Oh, manusia. pimpin ya. Oke, sekarang saya mau tanya, imaman itu kenapa nasab? Ya, naibul Ayo. failnya Jailu. Maf'ul bih. Maf'ul. Oh, maf'ul. Oh iya, maf'ul bih. Ya, kalau fa'il kan rofa, naibul fa'il rofa. Yang nasab itu kan maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari Jailu. ja'ilu. Lah ja'ilu kan isim, kenapa bisa punya maf'ul bih? Iya. Karena ja'ilu itu adalah bentuknya isim fa'il. Isim fa'il itu adalah salah satu isim yang bisa berperan sebagai fi'il. Nah, kayak gitu. Ini sudah dapat di ayat ini. Kayak contoh yang tadi. Ya, ini ja'iluka linnasi imama. Itu kalau nggak ada konsep tadi, itu imaman mau dijadikan apa bingung. Kalau kita nggak tahu bahwa ternyata ada isim yang bisa punya maf'ul bih. Yang penting isimnya isim fa'il. Makanya tadi kan hati-hati kalau kita ketemu isim yang sigotnya atau bentuknya itu isim fa'il atau isim maf'ul atau masdar. Hati-hati. Ya langkah waspada ya. Tidak tentu juga bahwa harus seperti fi'il terus enggak. Ya hanya kadang-kadang. Oke, jadi kata Allah, Allah itu memberikan satu hadiah, suatu reward untuk Nabi Ibrahim. Oke, kamu aku jadikan sebagai pemimpin umat manusia. Manusia. Oh, Ya, Nabi Ibrahim bukan hanya dari kaumnya sendiri ya, bahkan sampai sekarang menjadi apa istilahnya seseorang yang diklaim sebagai contoh dari 3 agama besar, mulai dari Yahudi, Nasrani maupun Islam. Sama-sama semuanya mengklaim kamilah agama Ibrahim. Ya kan? Oke. Kola. Kalau ada kola begini, kola berganti apa namanya? Kola, maka gantian ada dialog gitu. berarti Ada dialog. Nabi Ibrahimnya yang Nah, Islam berarti ya. Nabi Ibrahim karena tadi sudah Allah nih gantian. Ya, Nanti kola berikutnya siapa lagi? Nabi Allah lagi. Allah lagi. Nah, kayak gitu. Oh, jadi kayak diskusi ya. Oke. Seperti ada dialog di situ 2 arah. Pola tuh gantian. Oke. Kola gantian. Nah, tadi kan Nabi Allah sekarang Ibrahim kata gitu. kola siapa? Nabi Ibrahim berkata, Wa min dzurriyyati. dan dari keturunanku. Ya, jadi maksudnya begini, Nabi Ibrahim dikasih Jadi penghargaan sama pemimpin, Allah. Tapi Nabi Ibrahim minta lebih. dan dari Ya Allah, keturunanku juga dong, gitu. Iya betul. Jangan saya sendirian. Ya, Oke. anak cucu saya juga kalau bisa begitu Allah juga. berfirman. Nah, terus Allah berfirman, la yanalu ahdi. Ahdi itu janji. Terus dikasih ya untuk saya berarti ahdi janjiku gitu ya. Janjiku. Oke. La yanalu ahdi. Tidaklah ya. Apa? Ya, betul. Janjiku ini tidaklah berlaku bagi orang yang zalim. al-zalimin, orang-orang yang maksudnya oke. Boleh deh. Permintaanmu dikabulkan. Anak-anak cucumu juga nanti banyak jadi orang, jadi imam, jadi pemimpin di kaumnya dan suku apa namanya, bahkan pemimpin umat termasuk terakhir Nabi Muhammad. Tapi tidak semua anak cucumu ya dipilih-pilih juga. Ya, anak cucumu kalau zalim ya nggak berlaku janjiku. Nah, gitu kira-kira. Jadi meskipun itu anak cucumu, tapi kalau zalim maka janjiku ini tidak berlaku.
Jadi janjiku tidak berlaku terhadap orang-orang yang Sorry. Zalim. jadi intinya doanya Nabi Ibrahim permintaan tambahannya dikabulkan nggak? Dikabulkan. Dikabulkan tetapi dengan catatan Dengan syarat. dengan syarat Syarat. Orang tidak zalim enggak ya. anak cucunya tidak boleh zalim. Berlaku. Ya, tidak berlaku. Baik, sadaqallahul azim, wallahu a'lamu bissawab. Silakan. Allahumma rahmna bil Qur'an Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.